ngomongin soal karakter orang Jepang, sebenarnya mereka sudah banyak dikeluhkan oleh orang asing yang tinggal pada saat itu. Mereka semua mengeluh terhadap orang Jepang yang katanya tidak mempunyai manner. Mereka buang air kecil sembarangan di pinggir jalan. Waktu musim panas juga jalan-jalan dengan kondisi setengah telanjang. Kemudian buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Halo semua, gue Nasrul, welcome to my YouTube channel. Di channel ini gue akan banyak membahas buku-buku menarik seputar pengembangan diri, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan. So, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, langsung aja subscribe. Di video kali ini gue akan membahas sebuah buku yang menarik banget mengenai sejarah Jepang. Kalau kalian suka dengan segala hal yang berbau Jepang, jangan sampai kalian nggak tahu ya sejarahnya gimana Jepang bisa membangun negaranya menjadi seperti sekarang. Sejarah yang gue bahas di sini bukan sejarah 500 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu seperti film-film samurai atau ninja ya. Tapi lebih kepada sejarah Jepang modern yang dimulai sekitar 150 tahun yang lalu. Penasaran pengen tahu seperti apa? Yuk langsung kita mulai. Oke, kali ini gue akan membahas buku ini, Seikatsu Kaizen, yang artinya perbaikan kehidupan. Tapi yang dibahas di dalam buku ini nggak sekedar perbaikan kehidupan biasa, melainkan lebih kepada reformasi pola hidup orang Jepang. Jadi ceritanya dimulai pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, di mana pada saat itu banyak pedagang dari Portugis yang datang ke Jepang. Tujuan mereka selain untuk berdagang adalah untuk menyebarkan agama Kristen. Tapi sayangnya, beberapa saat kemudian terjadi konflik dengan penguasa Jepang saat itu, yaitu rezim Tokugawa. Hingga akhirnya mereka pun diusir dari Jepang, dan setelah itu Jepang melarang orang-orang Barat untuk datang ke negara mereka, kecuali orang Belanda, karena pada saat itu masih zamannya VOC. Jadi orang Belanda masih diperbolehkan berdagang di Jepang, tapi dengan syarat mereka harus menyerahkan laporan perkembangan situasi dunia saat itu. Terutama karena kondisi di benua Eropa sedang terjadi revolusi Perancis dan juga ada perang candu antara Inggris dan Cina. Setelah kejadian itu, selama ratusan tahun Jepang melarang adanya perdagangan luar negeri. Hingga akhirnya pada tahun 1850, Amerika protes keras dan memaksa Jepang untuk mencabut larangan perdagangan luar negeri tersebut. Maksudnya ya supaya Amerika dan beberapa negara lainnya mereka dapat melakukan perdagangan di Jepang. Hingga akhirnya 8 tahun kemudian Jepang pun setuju dan menandatangani perjanjian perdagangan. Tapi nggak cuma dengan Amerika, melainkan juga dengan beberapa negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Rusia, dan juga Belanda. Tapi ironisnya, begitu perdagangan internasional dibuka, hal itu malah membuat perekonomian Jepang semakin terpuruk. Yang disebabkan karena pada saat itu mereka masih mengandalkan industri rumah tangga. Dan pada akhirnya timbullah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, dan kondisi itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya restorasi Meiji. Mungkin teman-teman pernah belajar dulu di sekolah mengenai restorasi Meiji. Tapi masih ingat nggak kira-kira apa itu restorasi Meiji? Nah, jadi restorasi Meiji ini adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan kepada kaisar yang terjadi pada tahun 1868. Jadi rezim Tokugawa yang masih berkuasa saat itu berhasil dijatuhkan melalui bentrokan senjata. Hingga akhirnya Jepang mempunyai pemerintahan baru dan mereka juga mempunyai era baru yang disebut zaman Meiji atau era Meiji. Nah, dalam sejarah tahun 1868 ini dijadikan sebagai titik awal modernisasi Jepang. Kalau ditanya Jepang modern itu mulai dari kapan? Jawabannya sejak zaman Meiji atau ya tahun 1868. Nah, sejak tahun inilah Jepang mulai membangun negaranya. Lalu, apa sih yang dilakukan oleh pemerintahan baru pada saat itu? Nah, hal pertama yang mereka lakukan adalah belajar dari negara barat. Sebelumnya, sejak perdagangan internasional dibuka, ekonomi Jepang kan hancur tuh. Disitulah mereka sadar bahwa sebenarnya mereka tertinggal jauh dari negara-negara barat, terutama dalam hal industri dan ekonomi. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, akhirnya pada tahun 1670, pemerintah mengirimkan lebih dari 100 pejabat mereka untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara di Amerika dan juga di Eropa. Total ada 11 negara yang mereka kunjungi dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Jadi mereka mengelilingi dunia selama 2 tahun dengan rute berlayar ke Amerika dulu, kemudian lanjut ke Eropa dan kembali ke Jepang.
Kesimpulan dari misi tersebut menyebutkan bahwa ternyata Jepang pada saat itu masih sangat jauh tertinggal dalam hal industri dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu mereka langsung mencontoh negara-negara barat tersebut, seperti misalnya mereka mulai menerapkan sistem wajib belajar. Karena ya mereka sadar kalau kemajuan industri hanya akan berhasil jika didukung oleh kualitas SDM yang baik. Setelah kembali ke Jepang, mereka langsung melakukan serangkaian kampanye nasional untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Dari SDM yang malas, yang santai, tidak disiplin, teledor, boros, menjadi SDM yang rajin, disiplin, hemat, dan mempunyai semangat untuk maju. Nah, ngomongin soal karakter orang Jepang, sebenarnya mereka sudah banyak dikeluhkan oleh orang asing yang tinggal pada saat itu. Mereka semua mengeluh terhadap orang Jepang yang katanya tidak mempunyai manner. Mereka buang air kecil sembarangan di pinggir jalan. Waktu musim panas juga jalan-jalan dengan kondisi setengah telanjang. Kemudian buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Lalu untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah saat itu langsung membuat undang-undang untuk membangun masyarakat yang mempunyai manner atau bertata krama. Misalnya dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang buang sampah sembarangan atau merusak fasilitas umum dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1891, pemerintah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Reformasi Adat Jepang. Pada saat itu, buku mempunyai peran yang cukup penting sebagai salah satu media untuk menyebarkan sebuah ajaran atau sosialisasi program pemerintah. Dan melalui buku tersebut, mereka menjelaskan kondisi masyarakat Jepang pada waktu itu, di mana yang menjadi budaya adalah tidak menghargai waktu. Misalnya kerja sambil main-main, tidak menepati janji, datang terlambat, dan sebagainya. Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa ada 2 komentar dari orang asing yang mengeluh atas karakter orang Jepang pada saat itu. Yang pertama adalah komentar dari seorang pedagang Belanda yang mengatakan bahwa orang Jepang benar-benar santai, cuek, dan tidak pernah menepati janji. Lalu satu lagi komentar dari seorang pengusaha asing yang mengatakan bahwa pekerja kantoran Jepang mempunyai kebiasaan setelah mereka masuk kantor, ngobrol dulu dengan teman-temannya, merokok, pergi ke toilet, mondar-mandir, pokoknya katanya sama sekali tidak efektif. Nah, dari kedua komentar tersebut kita bisa tahu bahwa karakter orang Jepang saat itu masih jauh berbeda dengan orang Jepang zaman sekarang. Kemudian pada tahun 1909, Kementerian Dalam Negeri Jepang resmi memulai kampanye nasional perbaikan adat. Dan kampanye tersebut terus berlanjut dengan nama-nama yang berbeda sampai dengan awal tahun 1970-an. Melalui serangkaian kampanye inilah terbentuk karakter bangsa Jepang yang kita kenal sekarang, yang rajin, disiplin, mempunyai sopan santun, dan semangat yang tinggi. Tapi sangat disayangkan beberapa tahun kemudian terjadi Perang Dunia Pertama di Eropa yang membuat pemerintah Jepang mereka nggak bisa melakukan studi banding ke Eropa. Baru setelah perang selesai pada tahun 1920, mereka mulai melakukan kunjungan ke luar negeri untuk studi banding, seperti ke beberapa universitas, lembaga pendidikan, dan juga pabrik-pabrik. Yang tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja. Setelah kembali ke Jepang, mereka membuka kantor konsultan dan menawarkan jasa mereka ke perusahaan-perusahaan. Saat itu, efisiensi menjadi kata kunci utama di dunia industri di Jepang. Banyak tokoh yang menyatakan bahwa hidup matinya bangsa Jepang tergantung pada tingkat efisiensi para pekerjanya. Lalu, pada saat itu, perusahaan disarankan oleh pemerintah untuk proaktif memberikan insentif kepada karyawan agar mereka terpacu untuk bekerja lebih efisien. Pemerintah Jepang sadar bahwa untuk menjadi masyarakat yang modern diperlukan 3 syarat mutlak yang harus dimiliki oleh warga negaranya, yaitu disiplin, tepat waktu, dan bekerja dengan efisien. Kemudian juga mempunyai 4 pilar penyangga masyarakat modern, seperti sekolah, perusahaan, wajib militer pada saat itu, dan juga transportasi massal yang tepat waktu. Di antara 4 pilar tersebut, yang paling efektif menanamkan sikap disiplin adalah perusahaan, karena menyangkut nafkah hidup pekerja yang bersangkutan. Oleh karena itu, semakin besar peran perusahaan dalam kehidupan sosial ekonomi suatu negara, maka semakin modern masyarakat di negara tersebut. Karena jika para pekerjanya mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi, maka hal itu dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat menaikkan pendapatan mereka, sehingga kehidupan mereka pun akan menjadi lebih sejahtera. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri negara maju. Oke, video kali ini sampai di sini dulu supaya kalian gak bosan juga dengerin gua ngomong terus dari tadi. Di video berikutnya gua akan membahas perkembangan SDM Jepang terutama pada saat Perang Dunia Kedua dan setelahnya.
di mana waktu itu Jepang kalah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika. Tapi berkat kekalahan tersebut, Jepang menjadi lebih bersemangat untuk membangun negara mereka, hingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Dan sebenarnya masa-masa inilah yang paling menentukan pembentukan karakter mereka. Jadi yang pasti jangan sampai melewatkan video berikutnya. Sampai dewa, mantap.